Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati hidupan ini dengan sehat walafiat, bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik begitu. Meskipun kita melaksanakan perkuliahan secara daring, tapi tidak akan mengurangi esensi dari perkuliahan pada hari ini. Teman-teman sekalian, tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang mengajarkan kita tentang kebenaran, tentang suatu di mana kita memahami konteks yang hak dan yang batil dari ajarannya, yaitu agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Teman-teman mahasiswa hukum keluarga, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang struktur masyarakat hukum adat, yang mana ini merupakan salah satu hal yang harus kita ketahui tentang hukum adat itu sendiri, karena di dalam masyarakat itu ada sebuah struktur, baik nantinya struktur itu bersifat genealogis ataupun berasas genealogis ataupun keturunan dan berasas teritorial. Nah, di sini sudah saya bentuk suatu teks ya yang sudah ada di LMS. Silakan diakses, ataupun kalau teman-teman tidak mau mengaksesnya atau sangat susah untuk membaca, silakan teman-teman bisa menyimak materi yang saya sampaikan di YouTube ini. Oke teman-teman, kita berbicara tentang struktur masyarakat hukum adat itu sendiri. Apa itu struktur? Struktur itu adalah bagian ya, ataupun bagan struktur di dalam masyarakat hukum adat. Karena kita berbicara masyarakat, itu akan ada namanya lapisan-lapisannya. Ada yang namanya strukturnya, ada namanya pembentukannya, ada namanya unsur-unsurnya. Unsur-unsur dan semuanya itu merupakan suatu kesatuan yang ada dan hidup di dalam masyarakat itu sendiri, utamanya di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, berbicara struktur masyarakat hukum adat, ada dua hal yang digolongkan secara umum tentang masyarakat hukum adat itu sendiri. Dua penggolongan ini, yang pertama yaitu tentang masyarakat hukum adat yang berstruktur atau berdasarkan asas keturunan ataupun genealogis. Genealogis itu dari kata gen. Gen itu adalah generasi ya, dari kata generasi yang bermakna keturunan begitu. Nah, masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan adalah masyarakat hukum adat yang beranggotakan ataupun masyarakatnya merasa terikat di dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama, baik itu keturunan dari bapak ataupun baik itu keturunan dari ibu. Nah, keturunan ini akan menimbulkan suatu hal yang namanya ikatan darah. Kalau bahasa di dalam masyarakat itu ada ikatan darah, setongkel darah kalau dalam bahasa Madura, setongkel darah. Karena kalau makna dari keturunan itu kan ketunggalan penurunan, artinya ada suatu unsur di ikatan antara atas dengan bawah begitu. Ada turunan dari halnya ketunggalan dari istilahnya itu ketunggalan dari keturunan antar manusia begitu. Baik itu keturunan berasal dari bapak ataupun berasal dari ibu itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, asas genealogis ini ataupun struktur masyarakat hukum adat yang berasaskan keturunan atau ketunggalan keturunan gitu ya. Ketunggalan keturunan ini
dibagi menjadi 4, teman-teman. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu struktur masyarakat patrilineal. Apa Pak struktur masyarakat patrilineal itu? Struktur masyarakat patrilineal ini adalah sebuah susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan dirinya dengan orang lain melalui garis keturunan laki-laki. Artinya di sini, teman-teman, masyarakat patrilineal atau struktur masyarakat hukum adat patrilineal menarik garis keturunannya itu dari pihak laki-laki. Baik nantinya ya permasalahan untuk melakukan suatu kebiasaan adat begitu ataupun suatu kebijakan adat pasti akan lebih condong ataupun lebih mengagungkan keturunan dari laki-laki begitu. Nah, di sini teman-teman, masyarakat patrilineal ini banyak di dalam masyarakat di Indonesia sendiri. Karena masyarakat patrilineal ini adalah masyarakat yang mungkin salah satunya sangat berkembang di dalam masyarakat di Indonesia. Seperti halnya di masyarakat Gayo di Aceh. Aceh itu dibagi menjadi 2. Ada beberapa masyarakat Aceh. Ada yang Aceh yang memang Serambi Bekahnya, ada yang Gayo. Kalau Gayo itu Aceh namun juga campur dengan Sumatera begitu ya. Ada Batak, Bali dan Ambon. Di sana itu kalau teman-teman bisa melihat struktur masyarakatnya lebih mengagungkan pihak laki-laki. Jadi kalau pihak laki-laki itu bisa dikatakan sebagai nantinya itu sebagai tulang punggung begitu. Tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga adalah hal keturunan begitu. Ataupun ketunggalan ketunggalan turunan gitu ya. Ketunggalan turunan begitu ya. Yang mana teman-teman sekalian bahwa setiap anak laki-laki ataupun kita hubungan dengan keluarga laki-laki itu lebih dekat dibandingkan hubungan dengan keluarga dari pihak perempuan. Ketika teman-teman itu adalah masyarakat Gayo begitu, hubungan antara seorang anak dengan keluarga laki-lakinya itu lebih dekat. Jadi kalau seumpamanya nanti ada pembagian waris ataupun penetapan hal yang lainnya, itu lebih menguntungkan kepada laki-laki karena dirasa sebagai keturunan atau sebagai penerus di dalam keluarga atau suku. Nah, seperti halnya di Gayo, di Batak dan Bali dan Ambon itu sendiri, lebih kepada mengagungkan kepada masyarakat laki-lakinya. Selanjutnya yaitu struktur masyarakat matrilineal. Matrilineal ini kebalikan dari patrilineal. Kok bisa kebalikannya, Pak? Iya, karena lebih kepada menarik garis keturunan terhadap penggabungan terhadap dirinya dengan orang lain ataupun kekeluargaannya lebih kepada garis ibuan atau lebih kepada garis keperempuan begitu. Nah, ini merupakan suatu struktur masyarakat yang mana memang kebalikan daripada patrilineal lebih kepada laki-laki, kalau ini lebih kepada keibuan. Seandainya kalau kita contohkan seperti halnya masyarakat Minang begitu. Masyarakat Minangkabau begitu ya. Masyarakat Minangkabau Padang itu biasanya kalau sistem pewarisannya lebih condong kepada perempuan untuk penerimaan hartanya. Bahkan kalau anak dari orang Minang itu bekerja dimanapun sampai dari Sabang hingga Merauke, uangnya pasti akan dikirim ke ibunya. Uangnya pasti akan dikirim kepada keluarga perempuannya. Begitu. Lebih mencondong, lebih membanggakan terhadap kepada garis keturunan ibu. Jadi garis keturunan istilahnya kedekatan hubungan antara anak dan keluarganya itu lebih kepada ibu. Jadi masih nininya ini begitu. Nah, nininya ini lebih hubungannya seperti itu. Menarik ke bawahnya itu lebih kepada ibu itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu
masyarakat struktur patrilineal beralih-alih. Masyarakat patrilineal beralih-alih ini merupakan struktur masyarakat yang menarik keturunan secara bergiliran atau bergantian sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tuanya, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendro rajo gitu ya. Artinya di sini ada pertalian keturunan yang ada di dalam masyarakat hukum adat itu lebih pada struktur eh, apa namanya istilahnya itu bergantian, bergiliran begitu. Entah itu nanti kepada si bapak ataupun pada si ibu begitu, teman-teman. Yang keempat ya, yaitu ada struktur masyarakat parental. Parental ini lebih banyak di Indonesia karena memang kebanyakan dari masyarakat dan suku di Indonesia itu lebih banyak kepada parental. Parental ini seperti halnya bilateral. Bilateral itu apa? Hubungan antara keduanya, antara patrilineal dan matrilineal. Artinya ada percampuran atau penghubungan antara matrilineal dan patrilineal dan matrilineal. Di sini teman-teman bisa melihat dari garis keturunannya itu melalui garis ayah maupun ibu. Jadi sama-sama nyambung. Sama-sama nyambung. Jadi kalau hubungan antara anak kepada keluarganya kalau patrilineal lebih ke ayah, kalau hubungan antara anak kepada ibunya itu adalah matrilineal, kalau hubungan parental itu malah keduanya digabung. Jadi ada hubungan bilateralnya, parentalnya dari masyarakat yang mengacu atau berasaskan struktur masyarakatnya itu secara parental ataupun bilateral. Nah, kalau masyarakat model seperti ini banyak kita ketemui. Salah satunya masyarakat kita seperti Madura, Jawa, Sunda, Makassar, Aceh, masyarakat Aceh. Aceh sama Gayo itu beda ya. Masyarakat Gayo itu suku sendiri, tapi masyarakatnya ada di wilayah Aceh. Nah, itulah yang saya sebutkan sebagai masyarakat hukum adat secara struktur masyarakatnya berasaskan keturunan ataupun asas genealogis begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu tentang masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial. Apa teritorial ini adalah menurut asas asal daerah, berasal dari daerah yang sama begitu. Nah, masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial itu adalah masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah, ya, yang merupakan masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu bersama-sama, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang berhubungan atau bersangkutan begitu, bersangkutan antara satu dengan yang lainnya begitu. Karena adanya suatu ikatan antara mereka itu sesama tanah tempat tinggal. Nah, contohnya teman-teman sekalian, kalau teman-teman itu adalah masyarakat orang Madura begitu, dan ketemu sesama orang Madura meskipun tidak sama dia kabupaten mana gitu, tapi sama-sama orang Madura, meskipun dia adalah bukan orang Madura asli, contohnya seperti saya Madura keturunan begitu ya, saya ketemu dengan orang Madura di daerah lain, daerah contohnya seperti Bali begitu, itu pasti ada rasa ikatan antara kita sebagai sesama keturunan daerah dari Madura begitu, meskipun bukan asli dalam satu lingkup suku Maduranya, ada suatu ikatan hubungan begitu. Nah, ini yang disebut dengan asal daerah ataupun struktur masyarakat teritorial bersifat dari saya ke daerahnya. Jadi saya pernah itu menemukan ketika saya ke ketika saya ke Bandung beberapa bulan yang lalu begitu. Saya ketemu sama orang Madura di sana. Jadi mereka itu langsung welcome kepada kita. Awalnya ketika saya biasa ngomong bahasa Indonesia, namun ketika saya ngomong bahasa Madura, mereka tuh berbeda, ada perbedaan. Karena mereka pasti akan merasakan bahwa
oh ini adalah saudara saya, meskipun tidak sekandung ataupun setunggal genealogis begitu. Namun saudara saya sedaerah begitu, sedaerah Madura, ada rasa seperti itunya. Lah, ini yang kita sebut sebagai masyarakat hukum adat dengan struktur sifat teritorial ini atau menurut asal daerahnya begitu. Karena ada rasa ikatan antara mereka dengan eh, antara masing-masing masyarakatnya dan tanah kelahirannya atau tanah tempat tinggal mereka. Nah, seperti itu. Nah, untuk masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial ini dibagi tiga teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah masyarakat hukum desa. Artinya di sini masyarakat hukum desa ini adalah segolongan atau sekelompok orang yang hidup bersama berasaskan pada pandangan hidup yang sama, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama, yang mereka menetap pada suatu tempat kediaman yang bersama atau merupakan suatu kesatuan tatanan susunan yang tertentu baik ke luar ataupun ke dalam. Masyarakat hukum desa ini melingkupi pula kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya ya dan lazimnya disebut teratak ya, teratak ataupun dukuh ya. Kalau orang Jawa itu menyebutkan sebagai dukuh, dusun begitu. Akan tetapi mereka tunduk pada pejabat kekuasaan desa dan juga sebagai pusat kediaman. Contoh-contohnya ya seperti desa yang ada di sekitar kita ini, yang ada di Jawa, di Bali begitu. Kalau Bali itu namanya bukan desa tapi Banjar begitu. Banjar. Artinya begini teman-teman, masyarakat hukum desa ini ada sebuah eh, persamaan wilayah ya atau persamaan daerah gitu. Persamaan daerah yang di dalam satu kedukuhan ataupun satu lingkup desa, dusun begitu. Yang satu kesatuannya itu setiap masyarakat itu hidup dan menetap di sana dan memiliki asas pandangan hidup yang sama, cara hidup yang sama, sistem kepercayaan yang sama. Itu disebut dengan masyarakat hukum desa yang lingkupnya pada wilayah teritorial antar pedukuhan. Antar pedukuhan apa antar dusun begitu. Jadi meskipun sukunya berbeda, namun dusunnya ataupun desanya sama. Ini adalah yang kita sebut sebagai masyarakat hukum desa ya, yang lingkupnya lebih kecil, skopnya lebih kecil. Nah, selanjutnya adalah masyarakat hukum wilayah persekutuan desa atau kita sebut sebagai masyarakat hukum wilayah begitu. Masyarakat hukum wilayah ini adalah suatu kesatuan sosial yang teritorialnya yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Artinya di sini ada sebuah wilayah di mana itu ada persekutuan antar desa-desa yang memiliki satu kesatuan sosial secara teritorial. Contohnya antar desa Banjar-Banjar yang ada di Bali begitu. Banjar yang berdekatan ya atau satu lingkup kita anggaplah kalau di dalam masyarakat hukum wilayah itu lebih kepada lingkup kecamatan begitu, antar desa, antar hubungan antara desa itu. Jadi ada suatu kesatuan ya, secara teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing tetap merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Artinya setiap desa memiliki hukum sendiri, namun ada suatu unsur satu kesatuan wilayah yang sama begitu. Satu kecamatan yang sama begitu. Bisa kita maknanya kan seperti itu teman-teman. Ini bisa kita lihat di beberapa wilayah-wilayah desa ya, ataupun kecamatan-kecamatan yang ada, yang seperti halnya wilayah melingkupi beberapa huta, marga di Sumatera ya Selatan ya. Marga sebagai masyarakat hukum wilayah melingkupi beberapa dusun. Nah, teman-teman sekalian. Lah, desa ini yang di dalam struktur masyarakat wilayah ini, desa merupakan suatu masyarakat hukum adat yang disebut Gemenskap ya, dan berbeda dengan kampung yang merupakan suatu Giselkaf ya, atau kampung kota-kota besar itu bukanlah
bukan masyarakat hukum ya, karena tidak mempunyai tata susunan yang wajar dan atau antara penduduk-penduduk kampung tidak ada ikatan batin seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai masyarakat hukum wilayah. Selanjutnya adalah masyarakat hukum serikat desa atau perikatan desa. Jadi masyarakat perikatan desa ini adalah masyarakat suatu kesatuan sosial yang teritorial sama-sama wilayahnya yang selalu dibentuk atas dasar kerjasama di berbagai lapangan demi kepentingan masyarakat bersama atau masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum desa serikat tersebut. Gitu ya. Kerjasama tersebut dimungkinkan karena secara kebetulan berdekatan letaknya atau letaknya itu berdekatan antar satu sama lain dan juga masyarakat hukum desa sana bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa. Artinya di sini masyarakat hukum serikat desa ini adalah perserikatan desa yang berdekatan wilayahnya. Yang mana juga hubungan mereka itu adanya karena ada sebuah kerjasama yang sudah berangsur-angsur dilaksanakan bertahun-tahun begitu, sudah dilaksanakan lama begitu. Yang memang mereka melakukan kerjasama itu karena untuk mengurus beberapa hal-hal yang menjadi penyelesaian masalahnya mereka dalam satu lingkup daerahnya itu, meskipun desanya berbeda-beda. Nah, lingkup ini dalam hal melakukan kerjasama itu ada beberapa hal terkait tentang itu. Yang pertama mengenai pengurusan pengairan sawah, begitu. Maksudnya pengairan untuk ladang, untuk kalau bahasa orang Maduranya tegel ya, tegelan ataupun tanah lapang, tanah ladang di belakang rumah, begitu. Dan untuk menyelesaikan perkara-perkara delik adat, artinya untuk menyelesaikan masalah-masalah adat yang berbicara tentang pelanggaran atau sanksi, itu ada perserikatan yang desa satu dengan desa yang lain yang sudah melakukan kerjasama gitu, melakukan sebuah perikatan dalam menyelesaikan masalah antara keduanya diselesaikan secara bersama-sama. Namun memiliki ketentuan hukum yang berdiri sendiri begitu teman-teman. Namun tetap menjadi perikatan yang bersama. Nah, dan ketiga adalah mengurus hal-hal yang bersangkutan tentang keamanan bersama. Bahkan atau kadang-kadang bekerja sama ini diadakan karena adanya sesuatu hal yang memang diperuntukkan untuk bersama-sama menyelesaikannya, contoh hajatan begitu. Jadi antar desa sama-sama melakukan ritual untuk syukuran ataupun nolak bala dan yang lainnya. Hal-hal itu memang sering dilakukan secara bersama-sama karena adanya ikatan serikat atau ikatan kerjasama antar desa itu sendiri. Nah, yang keempat adalah adanya suatu keturunan yang sama. Keturunan yang sama ini adalah antar desa itu dilengkapi oleh satu suku yang sama, satu suku keturunan yang sama. Jadi adanya sebuah kerjasamanya karena memang meskipun berbeda secara teritorial, secara desanya, dibentuk desanya berbeda, namun secara keturunan yang sama, mereka merasa satu sama lain saling ada ikatan secara kedaerahan ataupun secara teritorial. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang struktur masyarakat yang berasaskan secara teritorial, khususnya terhadap masyarakat yang saya sebutkan ada 3 tadi. Yang pertama itu masyarakat hukum desa, masyarakat hukum wilayah, dan masyarakat hukum serikat desa itu sendiri, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, untuk materi yang telah saya sampaikan ini, teman-teman silakan untuk menanggapinya ataupun bertanya di LMS ataupun di YouTube ataupun di WA nantinya terkait materi-materi yang telah saya paparkan ini. Baik materi dari teman-teman ataupun materi-materi yang tidak dipahami oleh teman-teman. Artinya begini teman-teman. Di dalam struktur masyarakat hukum desa itu masyarakat hukum adat ini itu terbagi dua secara garis umum.
Yang pertama itu masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan atau berasaskan keturunan, karena adanya suatu keturunan yang sama, baik itu parental, matrilineal, ataupun apa namanya, eh, patrilineal beralih-alih begitu, atau bergantian begitu, bergantian bergiliran ya, ataupun masyarakat parental dan bilateral atau bilateral. Masyarakat bilateral itu ada hubungan antara patrilineal dan matrilineal itu sendiri. Lah, ini struktur masyarakat hukumnya secara keturunan. Terus bagaimana struktur masyarakat secara eh, teritorial, yaitu adanya suatu masyarakat hukum desa yang sama, wilayah hukum desanya yang sama, perdukuhannya sama. Nah, yang kedua masyarakat hukum wilayah, wilayah itu kepada antar desa, desa apa? Ada suatu masyarakat yang secara teritorial itu ada lingkup kecamatan begitu, persatuan desa gitu, persatuan desa, persekutuan desa antara desa-desa gitu. Dan juga masyarakat hukum serikat desa atau ada perikatan atau kerjasama antar desa, desa yang teritorialnya berdekatan begitu. Yang memang kerjasama ini dilaksanakan secara bersama-sama sudah lama dan berangsur-angsur. Yang baik itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkup desanya itu, antar desanya itu, baik itu masalah pengairan, menyelesaikan sengketa delik adat, mengurus hal-hal yang bersangkut paut dengan keamanan bersama, untuk kepentingan bersama, karena juga menyangkut tentang keturunan yang sama. Gitu. Itulah materi yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, kalau memang ada pertanyaan silakan bertanya di tempat manapun yang sudah saya sediakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.